Avantika, saya guru matematika kelas 8 SMPK 2 Harapan. Hari ini saya akan disupervisi oleh Ibu Emaria, CGP Angkatan Ketiga. Angkatan Ketiga SMPK 2 Harapan, saya akan supervisi akademik dengan Bu Desi, guru matematika SMPK 2 Harapan. Selamat pagi Bu Desi. Pagi semua. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Kayaknya kelihatan senang banget ya Bu Desi ya. Iya. Bisa saya tahu dari ini ngajar di mana ya di kelas mana? Hari ini saya mengajar di kelas 8. Oke, materi yang akan disampaikan tentang apa Bu Desi? Kebetulan hari ini saya ingin menyampaikan tentang bangun ruang. Oh, bangun ruang. Bisa dijelaskan Bu Desi apa sih tujuan pembelajaran hari ini di kelas 8B? Untuk pembelajaran hari ini, jadi saya berharap para peserta didik mampu memahami bagaimana luas permukaan dan volume dari bangun ruang tersebut, terutama karena hari ini presentasi kelompok, jadi volume balok dan luas permukaan balok. Oh, ya Bu Desi. Boleh saya tahu ya area pengembangan yang akan dicapai seperti apa? Saya sih berharap untuk pengembangan kemampuan peserta didik itu dapat memahami, mengenal bagaimana bangun ruang sisi datar melalui presentasi kelompok dan diskusi kelompok. Iya, bagus. Oke, yang berikutnya saya tanyakan strategi apa yang akan dipersiapkan? Untuk pada mata pelajaran hari ini, strategi yang saya gunakan adalah diskusi kelompok dan presentasi dari peserta didik. Greeting. Good morning, Miss. Good morning, have a seat, please. Belum saya memulai pelajaran, saya mau nanya, ada siswa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Bagas, Bawa, dan Ajun. Hari ini saya janji presentasi ya? Ya. Baik, yang presentasi adalah kelompok. Berarti kita akan melanjutkan presentasi kita pada hari ini, yaitu materinya balok. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi balok. Ya, saya harap semua bisa menyimak presentasi yang disampaikan oleh teman kalian. Sebelum memulai presentasi, saya akan memberikan sebuah video singkat tentang unsur-unsur dalam bangun ruang sisi datar. Sisi datar. Apa saja itu? Yang pertama, kubus. Kedua, balok. Ketiga, limas. Dan yang keempat, prisma. Kita cek satu-satu ya. Mulai dari kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang pengumpulan berbentuk persegi. Unsur-unsur kubus terdiri dari 8 sudut, 12 tusuk yang sama panjang. Nah, inilah yang menjadi ciri khas kubus. Tusuknya pasti sama panjang. Karena tusuknya sama panjang, maka kubus memiliki 5 sisi yang sama luasnya. Kemudian kubus juga mempunyai 12 diagonal sisi, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Contoh kubus, di sini ada kado yang tentu saja hanya tusuknya sama semua. Kemudian ada juga rubik. Selanjutnya tentang balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Kalau berukuran sama semua, kita akan kembali kepada kubus. Unsur-unsur balok terdiri dari 8 sudut, 12 tusuk, 6 sisi, 12 diagonal sisi, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Contoh dari balok adalah kardus dan kotak sabun. Selanjutnya, limas segi 4. Penamaan limas disesuaikan dengan alasnya. Di sini limasnya alasnya berbentuk persegi, berbentuk segi 4. Maka disebut dengan limas segi 4. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka akan disebut dengan limas segitiga. Alasnya apa? Maka prisma tersebut menyesuaikan. Pertemuan sebelumnya, kita sudah menyimak presentasi dari teman kalian mengenai kubus. Hari ini, saya akan persilahkan untuk kelompok balok menyiapkan presentasinya terlebih dahulu, dan yang lainnya silakan untuk membentuk kelompoknya sesuai yang sudah saya tentukan. Ya. Jadi
kelompok 1 silakan duduk di sini, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan mencari kelompok. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 tentang bangun balok. Sekarang kami akan menjelaskan tentang rumus dari bangun balok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devika, absen 8. Saya Putri Pacaya Guna, absen 19. Saya Putu Samantra Sempurna, absen 20. Saya Libero Donortek, absen 1. Jadi rumus dari bangun balok itu Untuk rumus ruang balok, yang pertama itu mencari volume. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya untuk mencari luas permukaan sama dengan 2 dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. jadi biar semakin ngerti, kita bakal pakai contoh soal dulu. Saya akan menjelaskan. Oke, contoh soalnya. Diketahui sebuah balok dengan panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan tinggi cm. Maka tentukan volume dan luas permukaan balok tersebut. Oke. Tulis dulu diketahuinya. Diketahui panjang, lebar, panjangnya diketahui 10 cm. Lebarnya 4 cm dan tingginya 3. Yang ditanya volume dan luas permukaan. Oke, tadi cara nyari rumus volume itu tinggal V kali L kali T. Jadi tinggal dimasukin aja, panjangnya 10, lebarnya 4, tingginya 3. 10 kali 4 10 kali 3 sama dengan 120 cm. Ini untuk nyari volume. Sekarang ke luas permukaan. Luas permukaan itu rumusnya 2 kali P kali L tambah P kali T tambah. Baik, tadi sudah cukup baik penampilan dari kelompok 2. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk pertemuan selanjutnya, maka kelompok 3 silakan persiapkan diri untuk presentasi selanjutnya. Sebelum saya lanjut memberikan kalian tugas, jadi saya akan memberikan anak-anak tugas yang dikerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya silakan dikumpulkan. Ya, sebelumnya silakan buka buku LKS kalian. Buka buku LKS halaman 34. Saatnya beristirahat. It's time to have a break. Ulang. Berikan tugas ya. Baik, jadi sebelum saya mengakhiri pembelajaran, nantinya saya akan memberikan anak-anak tugas, yaitu pada buku LKS halaman 34, nomor 5. Nomor 5 itu adalah sebuah balok terdiri atas panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 5 cm. Tentukan luas permukaan baloknya. Silakan dibuat di dalam buku latihannya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Bisa dipahami? Baik. Sebelumnya, tadi kita sudah menyaksikan penampilan teman kalian. Sekarang, saya ingin kalian yang mengekspresikan perasaan kalian hari ini. Saya nggak tahu nih perasaan kalian hari ini lagi senang, sedih, galau mungkin, kan? Atau sedang berbunga. Saya akan membagikan sebuah kertas kecil di mana setiap anak silahkan menggambarkan ekspresi kalian pada hari ini. Yang nantinya beberapa anak saya akan timpang untuk maju ke depan untuk menempelkan ekspresi kalian hari ini. Bisa dipahami?
menggambarkan ekspresi kalian hari ini? Senang? Sedih? Bunga-bunga? Atau yang lainnya? Silahkan digambarkan ekspresi kalian. Baik, sudah. Oke, dari kelompok 1. Oke, secara bergantian kelompok 1 silakan menempelkan kertas yang saya berikan tersebut ke depan satu-satu. Silakan Danu, tempelkan di depan. Selanjutnya, setelah kelompok 1 silakan kelompok 2 yang maju ke depan. Kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Silakan maju. Tempelkan ekspresi kalian hari ini. Baik, semua siswa telah menempelkan bentuk ekspresi diri pada hari ini. Sekarang saya mau ambil contoh satu. Siapa yang punya? Oke, Yaskia. Yaskia bisa maju ke depan sebentar. Yes, ya. Silahkan dipegang. Ekspresi hari ini menggambarkan apa nak? Kira-kira? Senang. Kenapa senang hari ini? Bisa mengerti apa yang teman-teman sampaikan, materi yang diberikan. Oke. Selanjutnya, saya melihat ada yang menarik. Ada yang sedang berbunga-bunga. Ekspresi siapa ini? Nosa. Silakan ke depan.
saja yang bisa saya sampaikan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bangun ruang sisi data, yaitu LIMAS. Jadi silakan persiapkan diri untuk kelompok 3, presentasinya minggu depan. Lalu tugas yang saya berikan silakan dikerjakan minggu depan dan juga akan berakhir. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Terapi. Greetings. Thank you, Miss. Terima kasih. Apa kabar pagi hari ini? Ya, saya lihat juga dari senyumnya sehat ya. Baik, beberapa hari lalu kita sudah bersama-sama bertemu di pra observasi, di mana saya melihat Ibu Desi sudah memberikan kepada saya tentang tujuan pembelajaran dan juga sama-sama diobservasi. Pada hari ini kita akan melanjutkan itu, ya, di mana hari ini kita akan kembali mengingat tujuan pembelajaran yang Bu Desi sampaikan, serta umpan balik dari pembelajaran yang sudah disampaikan kepada siswa, dan juga tentang refleksi apa yang didapatkan dari pembelajaran tersebut. Jadi di supervisi akademik ini memang ada 3 hal yang akan kita lakukan dari masa pra observasi dan observasi yang sudah kita lakukan, dan hari ini kita akan ke pasca observasi dan rencana tindak lanjut. Bagaimana? Kita lanjut ya, terus berbincang-bincang tentang supervisi akademik pada pagi hari ini. Baik, saya mungkin sedikit mengingat dulu tentang observasi yang kita sudah lakukan bersama-sama di kelas 8D waktu itu, Bu Desi, di mana saya mengamati Bu Desi sudah menjelaskan dengan baik materinya melalui video yang Bu Desi sudah sampaikan kepada siswa, dan juga adanya diskusi kelompok dan anak-anak ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, serta juga saya mengamati waktu itu adanya cara cepat menjawab ya, artinya Bu Desi memberikan soal-soal kepada kelompok, lalu kelompok akan saling ya memberikan pertanyaan kepada kelompok masing-masing. Itu menarik sekali saya lihat, dan juga saya melihat Ibu Desi sudah mulai ya menerapkan tentang mengenal emosi peserta didik pada saat pembelajaran dengan menanyakan perasaan mereka ya, karena kita waktu itu kebetulan di jam terakhir ya, jadi cukup riskan ya, tapi Bu Desi sudah saya lihat menerapkan itu. Nah, pada hari ini kita akan masuk di pasca ini. Saya ingin kembali dari Bu Desi, mungkin dari strategi yang sudah digunakan, mungkin ada hal-hal yang Ibu Desi mau sampaikan, lalu mau ingin, oh ya nanti kalau saya misalnya menyampaikan materi berikutnya saya akan menggunakan strategi ini dan menambah ini, mengurangi ini, kira-kira ada nggak? Baik, selama melakukan observasi minggu lalu, Iya. kita kan sama-sama menyimak ya. Jadi biarpun saya sudah memberikan beberapa siswa dalam satu kelompok, lalu menyusunnya dengan komposisi, maksudnya tidak semua siswa yang kurang bersama yang kurang, tapi kita sudah membaur. Iya. Cuman memang masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya mungkin jumlah kelompok yang mungkin bisa kita lebih perkecil sehingga efektivitas pembelajarannya bisa lebih baik. Yang kedua, walaupun memang kita sudah memberikan setiap kelompok untuk presentasi ke depan, dan akhirnya feedbacknya adalah mereka memberikan satu soal kepada teman-temannya dan beberapa siswa mampu untuk menjawab, tapi mungkin beberapa pun masih ada yang masih kurang perhatian atau fokusnya yang masih teralihkan. Terlebih memang waktu yang kita gunakan pada saat jam pelajaran adalah di jam-jam terlalu sedikit. Ya, dan jam terakhir yang membuat memang kan daya serap sama konsentrasi anak-anak sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi kedepannya sih saya harap mungkin kalau sudah pertama kita melakukan presentasi, mungkin selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan games, jadi games interaktif
Jadi setiap anak-anak tuh akan saya gunakan minta untuk membawa handphone. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan melalui krisis dengan timing waktunya untuk beberapa soal, sehingga itu bisa, saya harapkan bisa memacu keinginan mereka, lalu sedikit terpacu untuk menjawab soal. Mungkin level soal yang akan saya gunakan mulai dari yang mudah, sedang, baru yang terlalu susah. Lalu memang mungkin dari yang kita lihat dari pengamatan juga ada beberapa siswa yang memang mungkin tipikalnya siswa yang introvert atau memang basicnya dia pendiam. Ya. Itu yang mungkin akan jadi PR buat saya ke depannya, gimana caranya membuat supaya dia sedikit tertantang untuk belajar matematika. Itu saja sih. Nah di situ kita lihat juga memang di saat sesi tanya jawab itu gimana tuh teknik yang Ibu Desi sampaikan, kan ada sesi tanya jawab antara kelompok itu sebenarnya tujuannya waktu itu untuk apa sebenarnya? Oke, terima kasih. Sama seperti yang saya katakan tadi, tujuan sebenarnya saya memberikan beberapa soal dilempar kepada teman-teman atau kelompok yang lain. Tujuannya memang supaya siswa itu tidak hanya sebatas mendengarkan materi saja, lalu tidak hanya berupa kayak lewat aja materinya, dengan memberikan soal. Jadi mereka tahu, maksudnya mereka tujuannya teman-teman presentasi, mereka bisa memahami. Ketika mereka tidak bisa mengerti atau masih ada yang belum dipahami, mereka bisa bertanya kepada kelompok yang presentasi. Lalu dengan memberikan soal lebih menekankan, maksudnya mereview kembali kemampuan mereka, seberapa paham mereka terhadap materi yang teman-teman sampaikan. Sempat saya tanya juga kepada Bu Desi bahwa tidak, tetapi pada saat Bu Desi melihat saya lihat kemarin presentasi siswa itu ya seperti Dika mungkin ya, wah keren banget gitu ya, mereka bisa menampilkan yang bagus begitu dan mereka cukup kreatif gitu ya, menampilkan IT seperti itu. Menurut saya itu bagi kita kan bangga ya, ternyata anak-anakku bisa mandiri nih, anak-anakku bisa mempresentasikan dan mereka percaya diri. Kira-kira gimana perasaan Bu Desi pada saat setelah katakan pembelajaran itu selesai? Kalau perasaan saya sendiri pasti senang. Akhirnya kita memberikan sebuah tanggung jawab kepada siswa, karena mereka mampu melakukan, itu kan rasanya ada perasaan kayak bisa dia tanggung jawab. Lalu kedua, tidak lepas dari itu, biarpun mereka mampu bertanggung jawab, saya juga sebagai guru kan pasti harus ada feedbacknya. Jadi ketika mereka mampu melakukan tugasnya, saya juga memiliki kewajiban untuk memberikan nilai yang sesuai maksudnya dari kemampuan. Selain itu juga dari diri saya sendiri pun masih harus belajar dalam artian seperti ketika melihat mereka melakukan presentasi, lalu ada beberapa yang anak ini pintar, ada rasa saya pun harus lebih mengembangkan potensi diri saya, baik secara maksudnya pengetahuan ataupun keterampilan saya sendiri. Bukan berarti posisi saya dulu saya paling pintar. Dari situ sih yang menurut saya, kalau dari diri saya pribadi sih. Untuk mengenai pembelajaran kan sudah saya lihat tadi. Nah mungkin yang terakhir ini, karena kita sekarang kan memang walaupun awam bagi kita tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ya, tetapi untuk kedepannya memang kita harus menerapkan itu gitu ya. Kira-kira ada nggak ada nggak keinginan Bu Desi, saya akan belajar nih tentang diferensiasi ini dan saya akan lebih memahaminya sehingga di kemudiannya saya akan lebih bisa menerapkan ke dalam proses pembelajaran saya. Kira-kira gimana ini? Seperti yang gue sampaikan, kita sekarang saya udah tahu beberapa di depannya memang sangat perlu saya terapkan. Di lain sisi, apalagi kita akan menempuh pengajaran berbeda dengan orang-orang atau gaya pribadi berbeda. Jadi memang perlu kita terapkan sehingga kita tahu di kelas ini lebih dominan apa. Di kelas yang satunya dominan setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya. Tadi sempat juga ini mungkin juga untuk tadi juga pertanyaan saya tentang sosial emosional ya. Kita sendiri guru kadang ada
mood-moodnya gitu kan. Nah tergantung kalau lagi banget nih kita semua memahami bahwa pada saat kita masuk kelas dengan jumlah yang 37 siswa gitu ya, pasti mereka juga punya mood-moodan nih, punya ada yang lagi mungkin ya sebenarnya lagi sedih gitu ya. Kira-kira ada nggak dari Bu Desi, oke saya harus terus juga nih mengembangkan tentang kompetensi ini agar saya saat saya masuk dalam pembelajaran benar-benar memang klik ya dengan anak itu, kira-kira gimana Bu Desi? Jadi kiranya kita bisa mengembangkan. Iya. Kalau mengembangkan tentang kita tahu perasaan siswa pasti pertama. Karena kalau yang saya katakan tadi, ketika kita ingin mengkonsult kok dengan anak sih. Iya. Terlebih matematika dimensi anak-anak gitu. Karena matematika itu harus sesuatu yang benar-benar susah gitu ya. Jadi udah kayak dulu ya. Maksudnya kalau kita apapun pasti udah susah gitu ya. Susah kayak gitu kan memang gitu. Jadi memang perlu kita tahu perasaan siswa. Jadi ketika dia maksudnya dominan di kelas itu memang ternyata nggak mood, kan kita bisa jadi ekspresif. Jadi adalah sedikit enak nih sama gurunya gitu. Kalau dia nyaman sama gurunya, at least dia bisa mengikuti. Ketika dia sudah nggak bisa gitu, pasti sampai kapanpun dia nggak akan masuk gitu. Jadi memang perlu banget kita memahami siswa. Memang agak berat. Iya, sepertinya untuk supervisi akademik kita sudah lalui ya, ada pra dan juga observasi, dan juga kita sudah pasca ini, dan juga sudah banyak sekali yang Bu Desi sampaikan ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi menjadi guru yang baik berpihak kepada murid. Mungkin sekian saja dulu Bu Desi, dan terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya dan juga kolaborasi yang baik selama ini. Selamat siang ini sudah ya. Terima kasih Bu Desi.